Kepala seorang pria ditekan ke batu. Namun saat berikutnya sebuah pedang raksasa turun. Seluruh wajah pria itu teriris dalam sekejap. Patung batu yang memegang pedang itu mulai berubah bentuk, bertransformasi menjadi pria yang wajahnya diambil. Namun patung itu tidak puas dengan wajah ini. Patung itu mendorong seorang wanita untuk terus mencari korban berikutnya. Untuk memahami bagaimana semuanya dimulai, kita harus kembali 10 tahun yang lalu. Riley dulu terkenal karena memahat bodhisatwa yang lembut dan penuh kasih. Namun seiring waktu, orang-orang mulai bosan dengan gambar yang begitu tenang. Ketika era pejuang tiba, mereka mulai menyembah patung pelindung ilahi yang garang dan kuat. Riley perlahan memudar dari perhatian publik. Kemudian suatu hari di bawah air terjun, Riley menemukan model sempurna untuk sebuah patung. Untuk mengembalikan kejayaannya, Riley mendedikasikan sisa hidupnya untuk memahat satu Buddha ini. Meskipun tubuhnya dipahat dengan detail seperti nyata, wajahnya tak pernah terasa tepat. Riley menghancurkannya dan memahat ulang berulang kali. Bahkan ketika hidup hampir berakhir, karya itu tetap tak selesai. Tak terduga seorang iblis mengambil alih tubuh patung itu. Ia membangkitkan Riley dari kematian, menuntut pemahatan wajah. Tapi kali ini, iblis itu tidak menginginkan wajah yang dipahat. Ia menginginkan wajah manusia yang sempurna. Iblis itu memberi Riley kekuatan untuk berubah bentuk menyerupai orang yang paling dicintai seseorang. Suatu hari, dua pejuang bernama Daro dan Hayakimaru melewati tempat itu untuk mencari perlindungan. Wajah tampan Hayakimaru meyakinkan Riley, inilah wajah yang telah lama dicari. Melihat Riley bukan sebagai iblis atau monster, Hayakimaru menurunkan kewaspadaannya. Namun ketika Daro melihat kemiripan Riley dengan ibunya sendiri, kenangan masa lalu kembali membanjir. Jika bukan karena perang, mungkin ibunya masih hidup. Daro meminta untuk tertidur dalam pelukan Riley. Riley setuju, tapi itu adalah jebakan. Riley mengambil Hayakimaru yang tak sadar, siap untuk memberikannya kepada iblis dalam patung itu. Untungnya Daro terbangun tepat waktu. Menyadari Hayakimaru hilang, Daro bergegas keluar dan menemukan Riley, yang membawanya menuju air terjun. Daro mencoba membangunkan Hayakimaru. Tepat ketika Riley akan menyerang, Hayakimaru terbangun. Satu tebasan membebaskannya. Riley mundur ke kaki patung. Hayakimaru menyerang, tetapi patung itu mengayunkan pedang besarnya, mengirim Hayakimaru terhempas ke kolam di bawah. Di dalam air, Hayakimaru melihat sisa-sisa banyak korban Riley. Marah, ia bersumpah membalas dendam untuk mereka yang tewas. Ia melompat dan memutus salah satu lengan patung itu. Riley mencoba berubah bentuk untuk membingungkan Hayakimaru dengan wajah-wajah yang familiar. Tetapi Hayakimaru tidak melihat orang dari penampilan mereka. Ia melihat jiwa di dalamnya sebelum sempat bereaksi. Riley menahannya, menyeretnya perlahan menuju tepi tebing. Daro ikut campur. Apakah wajah benar-benar sepenting itu? Tanya Daro. Bukankah wajah yang kita lahirkan sudah merupakan yang paling sempurna? Kata-kata itu membangkitkan hati asli Riley. Ini bukanlah Riley yang dulu. Dalam mengejar wajah yang sempurna, Riley telah menjadi segala sesuatu yang dulu dibenci. Maka, Riley melepaskan Hayakimaru dan diserang oleh iblis dalam patung itu karena pengkhianatan ini. Melihat itu, Hayakimaru memanjat patung dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Saat kehadiran iblis memudar, Riley, yang seharusnya sudah lama mati, akhirnya bebas. Ia berterima kasih kepada Daro karena membantunya mengingat siapa dirinya, dan berharap Daro hidup bahagia mulai saat itu. Saat tangan Riley berubah menjadi debu, seluruh sosoknya lenyap dari dunia. Mungkin inilah akhir terbaiknya, meninggalkan dunia ini tanpa penyesalan. Bukankah itu sendiri bentuk kebahagiaan?